Pak Oki, terima kasih udah datang ke Philadelphia. Ceritanya apa nih Pak? Kok ada spesial datang ke sini? Programnya apa aja? Ya, terima kasih Bu. Jadi kita tuh ada 2 program. Yang pertama itu adalah pendataan WNI. Jadi kenapa kita melakukan pendataan WNI? Pertama karena kita ada event besar tahun 2024, yaitu pemilu. Nah, kenapa kita sudah mulai lakukan pendataan WNI dari sekarang? Karena tahun depan, tahun 2022 bulan Oktober, itu kita sudah harus menyusun daftar pemilih potensial untuk pemilu 2024. Makanya sekarang kita datang ke Philadelphia, karena Philadelphia ini merupakan salah satu wilayah yang WNI-nya paling banyak di East Coast ini. Dan kita mendorong WNI di Philadelphia untuk melakukan lapor diri secara online di peduliwni.kemlu.go.id. Itu untuk memastikan agar hak-hak politiknya itu terjamin. Yang kedua, kita ini ada program baru, yaitu penerbitan NIT di luar negeri. NIT itu adalah nomor induk tunggal. Kalau di Indonesia itu namanya NIK, nomor induk kependudukan. Tapi untuk warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, akan dikeluarkan NIT. Nah, kenapa NIT itu penting, Bu? Karena semua layanan-layanan kependudukan atau layanan keimigrasian itu sekarang sudah berbasis NIT. Nah, kalau Ibu pulang ke Indonesia misalnya mau beli tanah, memperpanjang HGB, atau mungkin mau daftarkan nikah di KUA, itu kan akan ditanya NIK. Nah, sedangkan untuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri kan tidak bisa mendapatkan NIK. Maka difasilitasi oleh pemerintah dengan NIT, nomor induk tunggal, pengganti NIK. Nah, kalau misalnya ada yang sering pulang pergi gitu, apakah bisa mengurus NIK di Indonesia, lalu nggak usah mengurus NIT lagi? Kalau memang misalnya punya NIK dan bisa untuk pulang ke Indonesia itu bisa mengurus NIK. Nah, cuma di Amerika ini kita sendiri tahu Bu ya, banyak teman-teman kita warga negara Indonesia yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Mungkin karena kalau pulang ke Indonesia tidak bisa kembali lagi ke Amerika. Tidak bisa kembali lagi. Nah, inilah kenapa kita fasilitasi penerbitan NIT. Betul. Jadi intinya ada 2 hal seperti tadi Bapak katakan ya. Gimana caranya supaya banyak masyarakat yang tahu lagi nih? Karena kan kerjanya KJRI itu sangat berat ya. Saya tahu dari KJRI New York sendiri membawahi 15 state, ya kan? Apa nih yang rencana untuk pemasyarakatan NIT ini? Jadi kita memang selalu merangkul para community leaders karena kami menyadari ya ada 15 negara bagian di bawah KJRI New York yang tidak mungkin kami datangi satu persatu. Jumlah WNI-nya banyak 32.000. Makanya kita ada acara-acara seperti ini, reach out. Yang kita undang adalah para community leaders, para pimpinan komunitas, organisasi atau keagamaan Indonesia. Nah, informasi ini kita sampaikan ke para pimpinan atau perwakilan community Indonesia dengan harapan nih community leaders yang bisa menyebarkan ke anggota-anggota komunitasnya. Jadi memang kita sangat mengandalkan para community leaders supaya dapat menyampaikan informasi ini kepada para anggotanya. Dikasih senjata nggak nih Pak community leaders-nya? Karena kan kapasitas mengingat itu kan terbatas ya nggak sih? Ya, kita ada konten-konten Bu, Instagram dan Facebook yang akan kita update secara berkala. Kita akan secara konsisten post informasi mengenai pendataan WNI dan penerbitan NIT ini di media-media sosial kita. Kira-kira kalau misalnya pendeta-pendeta juga kan banyak atau pemuka-pemuka masyarakat juga kan banyak kerjaannya gitu. Ya. Nggak mungkin dia selalu ingat gitu. Apakah ada usaha dari KJRI untuk semacam kasih pengingat loh? Mungkin 2 bulan sebelum bulan Oktober tahun 2022 atau gimana? Pasti Bu, karena tahun depan itu kita akan ada serangkaian program sosialisasi seperti ini. Tahun depan itu kemungkinan sudah akan dibentuk panitia pendaftaran pemilih. Nah, itu akan secara rutin melakukan outreach seperti ini. Terima kasih banyak Pak Oki. Terima kasih mau datang ke Philadelphia walaupun dingin-dingin. Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan portal Peduli WNI ditujukan kepada WNI yang menetap di luar negeri selama 6 bulan atau lebih. Portal Peduli WNI dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan transparan kepada WNI dengan pengajuan layanan secara online. Video tutorial kali ini akan memberikan informasi tentang cara melakukan registrasi akun dan pengajuan lapor diri secara online. Melalui halaman browser Anda, silakan ketik alamat tautan portal Peduli WNI, yaitu peduliwni.kemlu.go.id. Anda akan tersambung pada tampilan halaman seperti ini. Lakukan registrasi dengan mengklik tombol daftar pada bagian kanan atau kemudian silakan isikan data yang diminta pada setiap kolom isian yang tersedia. Jika isian sudah benar, klik tombol daftar. Tautan aktivasi akun akan dikirimkan ke email Anda. Silakan cek email Anda dan klik pada alamat tautan aktivasi akun yang dikirimkan ke email Anda.
Harap jangan menghapus email notifikasi tersebut agar Anda dapat melihat kembali username, password, pertanyaan keamanan suatu saat jika Anda lupa. Anda kini dapat mengakses layanan melalui portal Peduli WNI. Pada halaman beranda portal Peduli WNI, klik tombol masuk. Kemudian isikan alamat email, password yang Anda masukkan pada saat pendaftaran. Untuk proses lapor diri melalui portal, Anda perlu mengisikan data-data berupa data identitas, data di luar negeri, data tujuan menetap, dan data kontak darurat. Untuk memudahkan pengisian, siapkan bukti identitas yang Anda miliki, yaitu KTP, paspor, atau KTKLN, serta bukti tinggal Anda di luar negeri. KTKLN digunakan jika Anda adalah pekerja migran Indonesia. Jika Anda telah siap melakukan lapor diri, silakan tekan tombol lapor sekarang. Masukkan NIK dan nama sesuai dengan yang tertulis pada KTP. Dan data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data kependudukan nasional. Jika data Anda ditemukan akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika Anda lupa atau tidak punya NIK, Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya NIK. Selanjutnya, Anda dapat melanjutkan dengan pengisian data paspor. Masukkan nomor paspor dan tanggal habis masa berlaku paspor sesuai dengan yang tertulis pada paspor. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data keimigrasian nasional. Jika data Anda ditemukan, akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika konfirmasi tidak disertai tanda centang, maka Anda diminta untuk mengunggah halaman 2, halaman biodata paspor Anda. Jika Anda lupa atau tidak punya paspor, maka Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya paspor. Jika data NIK dan paspor Anda tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan diarahkan untuk mengisi data KTKLN. Bagi yang memiliki KTKLN, silakan isi nomor KTKLN dan tanggal lahir. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data ketenagakerjaan nasional. Jika data Anda ditemukan akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika Anda lupa atau tidak punya KTKLN, maka Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya KTKLN. Jika data NIK, paspor, dan KTKLN tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan masuk ke halaman pengisian data dasar identitas diri. Seluruh kolom pada halaman tersebut agar diisi dengan benar. Bagi yang telah mengisi data NIK, paspor, dan KTKLN dan terverifikasi pada data nasional, kolom-kolom tersebut akan terisi secara otomatis. Pada halaman berikut ini, silakan isi kolom informasi mengenai data Anda di luar negeri. Setiap kolom yang bertanda bintang harus diisi. Unggah bukti tinggal yang Anda miliki. Bukti tinggal dapat berupa izin tinggal, surat pajak, surat tagihan langganan produk, atau transaksi lainnya yang mencantumkan nama dan identitas Anda, dan lain-lain. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi informasi mengenai data tujuan menetap di luar negeri. Lengkapi isian kolom tersedia. Kolom dengan tanda bintang wajib diisi. Pada halaman selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi kontak nomor darurat di negara tempat Anda menetap dan di Indonesia. Kontak darurat tersebut menjadi rujukan perwakilan RI apabila Anda dalam kondisi darurat. Anda telah melalui seluruh tahapan lapor diri online melalui portal Peduli WNI. Selanjutnya akan tampil seluruh data yang telah Anda isi. Silakan periksa kembali isian data Anda. Jika data tersebut sesuai, klik kirim. Selamat, proses lapor diri online melalui portal Peduli WNI. Anda akan menerima tanda bukti lapor diri melalui email. Operator di perwakilan RI terdekat akan melakukan verifikasi terhadap lapor diri yang Anda ajukan.
Silahkan periksa status lapor diri Anda dengan klik pada logo tersebut pada akun Anda. Dengan melakukan lapor diri yang terverifikasi, kini Anda dapat mengajukan layanan dan pengaduan permasalahan di luar negeri melalui portal Peduli WNI. Dapatkan layanan yang lebih mudah dan cepat dengan melakukan proses lapor diri melalui portal Peduli WNI. Satu data, satu standar layanan untuk satu data Indonesia.